Rina, seorang mahasiswi baru, mendapatkan tempat tinggal di sebuah kos tua di pinggiran kota. Meskipun bangunannya terlihat kuno dan sedikit menyeramkan, harga sewanya murah, dan Rina tidak bisa menolaknya. Pemilik kos, Ibu Mirna, memperingatkannya untuk tidak keluar kamar setelah tengah malam dan selalu menutup jendela sebelum tidur. Rina menganggap peringatan itu hanya tahayul biasa. Malam pertama Rina di kos itu terasa biasa saja. Namun, saat tengah malam tiba, terdengar suara ketukan dari luar kamarnya. Ketukan itu semakin lama semakin keras. Rina mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya angin atau mungkin penghuni lain yang bercanda. Malam berikutnya, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih teratur, seolah-olah ada seseorang yang sengaja mengetuk pintu kamarnya. Rina memberanikan diri untuk membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke kamar dengan perasaan tidak nyaman, namun mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya suara pintu tetangga. Saat Rina kembali ke tempat tidur, ia mendengar suara langkah kaki dari atas plafon kamar. Langkah itu terdengar pelan, namun jelas. Saat dia menengadah, langit-langit kamar tampak mulai retak, seakan sesuatu di atas sana sedang bergerak. Esok harinya, Rina memutuskan untuk bertanya pada penghuni lain. Namun, tidak ada yang mengaku pernah mendengar ketukan atau langkah kaki di atas plafon. Mereka hanya memperingatkan Rina untuk tidak terlalu penasaran dan mengikuti aturan yang diberikan Ibu Mirna. Rina, penasaran, mulai menjelajahi kos itu lebih dalam. Dia menemukan sebuah kamar kosong di ujung koridor yang tidak pernah dibuka. Pintu kamar itu terlihat tua dan berdebu, dengan gembok besar yang mengunci pintu rapat-rapat. "Kenapa kamar ini terkunci?" tanya Rina kepada salah satu penghuni. Penghuni tersebut hanya menatapnya dengan ekspresi takut dan pergi tanpa menjawab. Malam itu, saat Rina mencoba tidur, dia melihat bayangan seseorang berdiri di luar jendela kamarnya. Padahal, kamarnya berada di lantai 2. Bayangan itu terlihat seperti seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai. Rina terkejut dan segera menutup tirai. Peringatan Ibu Mirna tentang selalu menutup jendela sebelum tidur mulai terasa masuk akal. Keesokan paginya, Rina bangun dengan perasaan aneh. Di jendela, ada bekas tangan yang samar, seolah-olah seseorang telah menyentuhnya dari luar. Rina semakin takut, tetapi ia mencoba mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di kos tua itu. Rina akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Ibu Mirna tentang kos itu. Setelah awalnya ragu untuk bercerita, Ibu Mirna akhirnya mengungkapkan bahwa dulu ada seorang penghuni bernama Sari yang meninggal secara misterius di kamar yang kini terkunci itu. Beberapa penghuni sebelumnya juga mengaku mendengar suara ketukan dan melihat bayangan perempuan di malam hari. Sari dulu tinggal di kamar itu. Setelah dia meninggal, kamarnya kami kunci. Kami takut arwahnya masih gentayangan di sini, kata Ibu Mirna dengan suara bergetar. Rina mulai mengerti bahwa apa yang dialaminya bukanlah halusinasi belaka. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kematian Sari. Malam itu, suasana di kos terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin malam yang dingin berhembus melalui celah jendela yang entah bagaimana terbuka meskipun Rina sudah menutupnya rapat. Tirai-tirai berkibar pelan, dan suara detak jam terdengar semakin keras di tengah keheningan. Ketukan di pintu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan terburu-buru. Ketukan itu seolah-olah memohon untuk dibukakan pintu. Rina gemetar, namun sudah tidak tahan lagi hidup dalam ketakutan yang mencekik setiap malam. Dia berdiri di depan pintu, tangannya terulur, namun ragu-ragu. Pikirannya berkecamuk,
apakah yang ada di balik pintu adalah manusia atau sesuatu yang lain? Ketukan itu semakin keras, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Akhirnya, dengan napas tertahan, Rina memutar kunci dan membuka pintu dengan perlahan. Di sana, di lorong gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan samar, berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat. Mata perempuan itu kosong, tanpa ekspresi, namun auranya membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dia mengenakan pakaian putih yang lusuh, seakan sudah lama tak disentuh oleh dunia luar. "Sari," bisik Rina tanpa sadar. Sari, atau lebih tepatnya arwah Sari, melangkah pelan ke arah Rina. Tubuhnya bergerak tanpa suara, seakan tidak menyentuh tanah. Wajahnya tetap kosong, tapi Rina bisa merasakan kebencian dan penderitaan yang terpancar dari sosok itu. Rina mundur, tubuhnya lemas, kakinya seolah terkunci di tempat. Saat jarak antara mereka hanya beberapa langkah, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip lalu padam. Dalam kegelapan itu, Rina hanya bisa mendengar suara erangan halus, seolah-olah Sari ingin mengatakan sesuatu, namun terhalang oleh dunia yang tak kasat mata. Langit-langit kamar mulai retak, dan dari dalam plafon terdengar suara langkah kaki yang berderak-derak. Rina menengadah, dan di sana, di antara retakan plafon, terlihat tangan-tangan kurus yang mencoba meraih ke arahnya. Jeritan Rina menggema di kamar, namun tak ada satupun penghuni kos yang keluar untuk menolong. Semua pintu tetap tertutup rapat, seolah mereka sudah terbiasa dengan teror ini. Dalam ketakutan yang mencekam, Rina mencoba berlari keluar kamar, namun kakinya tersandung sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya jatuh ke lantai, dan ketika ia berusaha bangkit, arwah Sari sudah berdiri di depannya, dengan tatapan penuh dendam. "Sari, maafkan aku," Rina berteriak putus asa, berharap kata-katanya bisa menenangkan roh yang penuh amarah itu. Pagi harinya, Rina terbangun dengan tubuh yang lemas dan perasaan cemas yang masih membekas. Peristiwa malam itu terasa begitu nyata, namun ia tidak yakin apakah itu hanya mimpi buruk atau kenyataan yang teramat mengerikan. Tubuhnya masih gemetar, dan bayangan Sari terus menghantui pikirannya. Rina tahu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi di kos itu. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri teror ini. Tanpa menunggu lebih lama, Rina langsung menemui Ibu Mirna. Wajah Ibu Mirna terlihat letih, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dibicarakan Rina. Setelah mendesak Ibu Mirna dengan pertanyaan yang tak henti-hentinya, akhirnya kebenaran yang mengerikan terungkap. "Sari tidak meninggal karena kecelakaan," kata Ibu Mirna dengan suara bergetar. "Dia dibunuh oleh seorang penghuni kos ini beberapa tahun lalu. Penghuni itu melarikan diri, dan sejak itu, arwah Sari tidak pernah bisa tenang." Rina tertegun. Ternyata kematian Sari bukanlah kecelakaan tragis seperti yang dikatakan orang-orang. Sari dibunuh dengan kejam, dan jiwanya terperangkap di dalam kos tua itu, terus menghantui siapapun yang tinggal di sana. "Kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Kenapa kalian membiarkan ini terus terjadi?" tanya Rina dengan marah. Ibu Mirna menunduk. "Kami sudah mencoba, tapi setiap kali ada yang mencoba mengusir arwahnya, selalu ada yang terluka, atau lebih buruk." Rina tahu bahwa dia harus menyelesaikan ini sendiri. Dengan bantuan seorang dukun lokal, mereka melakukan ritual pembersihan. Dukun itu membacakan mantra, menyalakan dupa, dan memercikkan air suci di setiap sudut kos. Suasana semakin mencekam saat suara angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu dan jendela berderak.
Ketika ritual hampir selesai, bayangan Sari muncul untuk terakhir kalinya. Namun kali ini tatapannya tidak penuh kebencian. Perlahan, sosoknya memudar ke dalam kegelapan, dan kos tua itu akhirnya terasa sunyi. Meski arwah Sari berhasil diusir, Rina memutuskan untuk pindah dari kos tersebut. Pengalaman itu meninggalkan luka batin yang tidak mudah hilang. Baginya, kos itu akan selalu menjadi tempat penuh misteri dan kengerian yang tidak akan pernah bisa ia lupakan.